Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina Isyasanwa dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Saya di sini akan mengulang mata pelajaran patofisiologi dengan NIM PO 7247325037. Pertama itu pengertian. Gagal jantung adalah suatu kondisi jantung yang tidak mampu memompa darah sehingga oksigen dan nutrisi seluruh tubuh tidak terpenuhi. Akibatnya darah dan cairan menumpuk di paru-paru dan jaringan tubuh lainnya. Perlu dipahami bahwa gagal jantung bukan berarti jantung berhenti berdetak, tapi kemampuan jantung untuk memompa darah mengalami penurunan. Yang kedua yaitu tanda dan gejala, etiologi dan faktor risiko. Gejala yang sering dialami pasien adalah sesak nafas, terutama beraktivitas atau sedang berbaring. Selain itu, pasien mengalami mudah lelah, pembengkakan pada kaki atau edema, jantung berdebar, dan aktivitas menurun. Kelainan gagal jantung antara lain hipertensi, penyakit jantung koroner, infark miokard atau serangan jantung, kardiomiokard atau kelainan katup jantung. Sedangkan faktor resiko meliputi lanjut usia, diabetes mellitus, obesitas, kebiasaan merokok, dan kurangnya aktivitas. Yang ketiga yaitu patofisiologi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan patofisiologi tentang gagal jantung. Awal terjadinya kerusakan pada otot jantung, misalnya hipertensi atau penyakit jantung koroner. Kerusakan tersebut menyebabkan kontraksi jantung melemah sehingga curah jantung menurun. Karena darah yang dipompa menjadi berkurang, organ-organ tubuh berkurang nutrisi dan oksigen. Tubuh kemudian berusaha mengkompensasi keadaan dengan mengaktifkan sistem saraf sistematis dan sistem RAAS. Akibat sistem RAAS menyebabkan ginjal menahan natrium dan air, sehingga cairan di dalam tubuh meningkat. Penumpukan cairan ini menyebabkan edema di kaki serta cairan di paru-paru. Ini mengakibatkan sesak nafas. Bila kondisi ini semakin berlangsung, fungsi jantung akan semakin menurun dan gejala pasien semakin berat. Saya akan menjelaskan bagan-bagan patofisiologi sederhana. Yang pertama, hipertensi atau penyakit jantung koroner, sehingga kerusakan otot jantung mengakibatkan komplikasi jantung menurun, seperti curah jantung menurun, mengakibatkan aktivitas sistem saraf, komplikasi sistematis, dan RAA seperti retensi natrium dan cairan, mengakibatkan edema paru dan edema perifer seperti sesak nafas, mudah lelah, dan pembengkakan kaki. Yang keempat, komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik, gagal jantung dapat menimbulkan komplikasi antara lain edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru, gangguan irama jantung, kerusakan ginjal akibat kurangnya aliran darah, shock kardiogenetik, sehingga kematian apabila fungsi jantung semakin menurun. Penanganan yang paling cepat sangat penting untuk pencegahan komplikasi tersebut. Yang kelima itu pencegahan. Pencegahan gagal jantung dapat dilakukan untuk mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, berhenti merokok, rutin berolahraga, menjaga tubuh lebih ideal, dan mengurangi konsumsi garam, mengonsumsi makanan bergizi, serta melakukan pengecekan kesehatan terutama bagi orang yang memiliki faktor risiko. Keenam, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penyakit gagal jantung merupakan penyakit kronis yang terjadi jantung yang tidak mampu memompa darah secara efektif. Penyakit ini memiliki beberapa faktor risiko. Yang pertama, hipertensi dan penyakit
penyakit gagal jantung koroner. Tubuh akhirnya menyebabkan penumpukan cairan atau munculnya gejala seperti sesak napas, edema, dan mudah lelah. Oleh karena itu, pencegahan, diagnosa dini, dan pengobatan yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang gagal jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.